Halo semua, gue Fatinsyah. Selamat datang di kanal kita Pola Pagi. Di Sudut Istana, episode 1, Pemilu 2004. Anda kecewa dengan kinerja wakil Anda? Jangan putus asa. Pemilu 2004 lebih baik karena Anda milih langsung. Pemilu 2004. Saat Indonesia memilih para pemimpinnya secara langsung untuk pertama kali. Sebelumnya kita belum pernah ngerasain yang namanya milih presiden dan wakil presiden secara langsung. Kita cuma bisa pilih partai, dan kita udah tahu kan siapa yang pasti menang. Dan kita juga udah tahu siapa yang pasti jadi presiden. Di pemilu 2004 ini, ada 5 calon pasangan presiden dan wakil presiden yang bisa kita pilih secara langsung. Ada pasangan nomor 1, Wiranto dan Salahuddin Wahid, perwakilan dari Partai Golkar. Nomor 2, Megawati dan Hasyim Muzadi. Nomor 3, Amin Rais dan Suswono Yudhoyono. Nomor 4, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Dan nomor 5, Hamzahas dan Agung Gumelar. Kita mulai dari pasangan nomor 1, Wiranto dan Salahuddin Wahid. Wiranto menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar melalui proses yang namanya konvensi Partai Golkar. Proses tersebut tidaklah sebentar. Proses tersebut cukup menyita perhatian masyarakat pada saat itu. Bagaimana enggak? Golkar yang lebih dari 30 tahun berkuasa pada saat itu untuk pertama kalinya terlibat dalam pemilihan umum secara langsung dengan mencalonkan presidennya untuk dipilih secara langsung oleh masyarakat. Hal ini tentu akan menjadi sebuah pembuktian apakah Golkar benar-benar mewakili suara rakyat. Pada saat konvensinya pun persaingan cukup ketat. Seperti yang kita tahu, pada saat itu Wiranto untuk mendapatkan dukungan dari Partai Golkar untuk dicalonkan menjadi presiden harus melewati beberapa tokoh yang memiliki nama yang cukup dikenal oleh masyarakat. Sebut saja Prabowo Subianto, Surya Paloh, Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, dan juga Ketua Umum Golkar pada saat itu. Dan juga salah satu tokoh reformasi Indonesia, yaitu Akbar Tanjung. Beberapa hari sebelum pelaksanaan konvensi Golkar, ada salah satu kandidat calon presiden yang mengundurkan diri, yaitu Yusuf Kala. Beliau kabarnya sudah didekati oleh salah satu calon presiden yang diusung oleh partai yang baru dibentuk, yaitu Partai Demokrat. Kemudian pada saat pelaksanaan konvensi Partai Golkar, tersisa 2 kandidat yang memiliki perolehan suara paling tinggi, yaitu Wiranto dan Akbar Tanjung. Pada putaran kedua, secara mengejutkan, Akbar Tanjung yang diproyeksikan akan memenangkan konvensi ternyata kalah oleh Wiranto. Oleh karena itu, Wiranto secara resmi diusung oleh Partai Golkar untuk pertama kalinya sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden secara langsung. Menetapkan 1. Saudara Wiranto sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya. Kemudian ada calon presiden nomor urut 2, yaitu Ibu Megawati dan Pak Hasyim Muzadi. Nggak mengherankan lagi bahwa Ibu Megawati diusung oleh partainya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang pada saat itu umurnya masih muda, sebagai salah satu pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia pada era Orde Baru. Berikutnya ada calon nomor urut 3, yaitu Amin Rais dan Suswono Yudhoyono. Amin Rais tentu diusung oleh partai yang didirikannya, yaitu Partai Amanat Nasional. Amin Rais juga memiliki modal sebagai salah satu tokoh reformasi bersama dengan Akbar Tanjung dan juga Megawati. Sebelumnya Pak Amin Rais adalah anggota MPR dan juga tokoh yang memiliki pengaruh cukup kuat di parlemen. Oleh karena itu pencalonan dirinya sebagai seorang presiden tidak mengagetkan banyak pihak. Ya wajar aja, gue udah menjadi tokoh reformasi, sekarang gue nyalonin dong. Fine. Kemudian ada calon berikutnya nomor 4. Nah, dibanding semua calon yang lain, kalau menurut gue ini adalah calon yang namanya mungkin baru terdengar pada saat mau mendekati pemilu 2004, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, Pak SBY bukanlah jenderal yang namanya mungkin sementara Pak Wiranto atau Pak Prabowo Subianto, tapi Pak SBY adalah seorang menteri, koordinator politik, hukum, dan keamanan pada era kepresidenan Ibu Megawati. Kemudian ada calon nomor urut 5, yaitu Hamzahas dan Agung Gumelar. Hamzahas pada saat itu adalah petahana Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ibu Megawati. Masih ingat Hamzahas kan? Itu kelima nama calon presiden yang beredar. Sebetulnya kalau kita bahas lebih lanjut nih, ada yang menarik dari kelima calon presiden tersebut. Pertama, calon presiden nomor urut 1
Wiranto. Beliau merekrut salah satu perwakilan dari kelompok Islam di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kelompok Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung pula, pada saat itu nama yang diajak untuk mendampinginya adalah adik dari Presiden Republik Indonesia sebelumnya, yaitu adik dari Abdurrahman Wahid, Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Nggak mau kalah dengan Wiranto, Megawati saat itu juga ngajak perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Udah ada 2 calon wakil presiden dari Nahdlatul Ulama pada saat pemilu 2004. Dan nggak tanggung-tanggung pula, calon wakil presiden yang diusung dari Nahdlatul Ulama adalah ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi. Kemudian nomor 3, kalau kita tahu NU adalah organisasi muslim terbesar di Indonesia, di bawah NU kita tahu ada yang namanya Muhammadiyah. Ya, Amin Rais sebagai calon presiden, beliau juga adalah salah satu tokoh Muhammadiyah di Indonesia. Oleh karena itu, pada saat menentukan wakil presidennya, beliau memilih dari kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis yang dipilih oleh Amin Rais tersebut adalah salah satu pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yaitu Siswono Yudo Husodo. Untuk SBY, pemilihan calonnya ini agak sedikit berbeda dibandingin calon yang lainnya, atau agak sedikit predictable. Beliau mewakili Indonesia bagian timur. Beliau adalah seorang putra Makassar yang namanya cukup dikenal dalam kancah perpolitikan dan juga di mata para pengusaha nasional. Pak JK, yang juga adalah anggota Nahdlatul Ulama, menjadi calon wakil presiden menemani SBY. Kemudian ada nomor 5, Hamzahas dan Agung Gumelar. Mungkin lu semua pada nggak tahu ada calon nomor 5 ini. Karena memang kalau kita lihat pada saat itu, perolehan survei sementara, calon nomor urut 5 ini selalu berada di urutan paling buncit. Akan tetapi, kalau kita lihat pada saat itu, pasangan Hamzahas dan Agung Gumelar adalah calon presiden dan wakil presiden dengan biaya promosi atau biaya kampanye terbesar. Kasian ya, udah mahal-mahal tapi nggak menang. Hamzah sendiri adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama luar Jawa. Beliau pada saat itu adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, salah satu partai yang merupakan peleburan dari beberapa organisasi Islam dan juga dibilang sebagai penerus dari Partai Masyumi pada era Orde Lama. Kemudian ada Agung Gumelar. Beliau juga seorang purnawirawan militer dan beliau sudah melanglang buana sebagai seorang tokoh politik nasional, sebagai seorang menteri, dan juga sebagai ketua PSSI pada saat itu. Pada saat pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tersebut, peraturannya adalah apabila di antara kelima pasangan calon tidak ada yang melebihi 50%, maka akan dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua dengan melibatkan 2 pasangan capres dan cawapres dan persentase pemilih terbanyak. Seperti yang kita tahu, pada saat itu pemilu presiden dan wakil presiden 2004 putaran pertama menghasilkan Hamzahas dan Agung Gumelar di urutan paling akhir, kemudian Amin Rais dan Siswono Yudo Husodo di urutan keempat, di urutan ketiga ada Wiranto dan Solahuddin Wahid. Sehingga pasangan Megawati Hashim Muzadi dan SBY JK melaju ke pemilu putaran kedua. Pada pemilu putaran kedua ini, beberapa calon yang sebelumnya telah gugur di putaran ke-1 menyatakan dukungannya. Pada saat itu, Amin Rais dan Siswono Yudo Husodo menyatakan dukungan kepada SBY dan JK, begitu pula dengan Wiranto dan Solahuddin Wahid. Kemudian pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua kita bisa tahu kan pada saat itu yang menang adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala. Seorang capres dan cawapres yang diusung oleh partai yang sebetulnya baru pertama kali mengikuti pemilu 2004. Yaitu Partai Demokrat. Demikian sekilas mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang menurut gue sangat menarik dan juga menjadi prestasi bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Kenapa? Karena waktu itu kita pertama kali pada akhirnya bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Nggak peduli lu pilih partai apa. Sebelumnya lu pilih partai apa atau bahkan lu nggak mau pilih partai manapun, tapi lu memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin kalian. Pada saat itu, kita bisa tahu bagaimana sejatinya budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat, dapat berjalan dengan baik. Kenapa enggak? Pada saat itu enggak ada istilahnya polarisasi antara nasionalis dan agama. Atau misalnya calon presiden ini nasionalis dan calon presiden ini berasal dari agama.
Orang yang berhaluan nasionalis harus milih capres ini. Orang yang memiliki ideologi agama harus memilih capres tertentu. Pada saat itu nggak begitu. Dari kelima calon tersebut kita bisa melihat bahwa sejatinya nilai dalam budaya Indonesia itu terdiri dari nasionalis dan juga agama. Mereka bisa bersatu. Kelima calon tersebut menyatukan kedua kelompok tersebut, kelompok nasionalis dan juga kelompok agama. Kita bebas menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang kita pilih, tanpa harus dicap bahwa kita adalah kadrun atau kita adalah cebong pada saat ini. Karena sejatinya siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sayang banget kalau nanti di pemilu 2024 kita masih terjebak dalam polarisasi yang dibentuk pada pemilu 2014 dan juga 2019. Masih banyak hal yang harus kita kejar untuk menjadi bangsa yang besar. Kita baru besar dalam segi kuantitas, belum menjadi besar dalam segi kualitas. Dimulai dari pemilihan umum yang berjalan dengan baik, karena dari situ akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas baik. Gue Fatin Syah, dari Pola Pagi, terima kasih sudah menonton.